Hai guys, apa kabar di 2026? Dan hari ini kita bakal bahas audio kehidupan X resep soto ayam. Siapa nih yang suka banget mam soto ayam? Apalagi bareng keluarga tercinta di sore hari sampai malam hari, ya kan? Komen guys di bawah sini kalau kamu suka banget sama soto ayam. Dan hari ini kita akan bahas tentang stop deh toxic ke diri sendiri atau kamu akan sakit. Let's go guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Terima kasih ya sudah memilih berhenti sejenak di audio kehidupan episode kali ini. Menarik nafas dan hadir untuk diri sendiri. Dan hari ini aku ingin mengajak kalian semua ngobrol tentang satu hal yang sering kita anggap sepele banget guys, tapi diam-diam dampaknya besar sekali sebenarnya, yaitu bersikap toksik ke diri sendiri. Bukan soal orang lain, bukan soal lingkungan, tapi soal suara di kepala diri kita sendiri guys. Di kepala kita sendiri, kebisingan di kepala kita guys. Dan supaya obrolan terasa sangat hangat, membumi, dan gak menggurui banget, aku akan mengaitkannya dengan satu makanan yang sangat akrab dengan hidup kita. Mungkin ini makanan kesukaan kamu atau makanan favorit dari keluarga kamu, yaitu soto ayam. Kalau dimakan pakai sambal pedas atau perasan jeruk nipis, nah itu enak banget guys, ya kan? Makanan sederhana, hangat, menguatkan seperti seharusnya cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan ayo kita bahas guys. Toksik ke diri sendiri jarang berbentuk ekstrim. Biasanya justru hal-hal kecil yang sering kita ulang berhari-hari berkali-kali, ya kan? Seperti memaki diri kita sendiri kalau salah gitu. Kayak kita udah salah nih, bukannya minta maaf kepada diri sendiri atau tidak mengulanginya lagi, tapi kita malah marah dan memaki diri kita. Kemudian merasa tidak pernah cukup, lihat kiri kanan, tapi kita nggak pernah cukup, kita nggak pernah menikmati, padahal kita cukup gitu. Kemudian apalagi ya? Kemudian ada yang memaksa diri terus kuat tanpa istirahat. Ingat ya guys, diri kita sendiri itu bukan robot. Kamu bukan robot, kamu adalah manusia, makhluk biasa yang manusiawi banget kalau butuh istirahat, kalau capek gitu. Kemudian hal kecil apalagi yang sering kita lakukan, yaitu merasa bersalah saat butuh jeda. Nah, komen di bawah sini kalau kamu selalu merasa bersalah kalau kamu butuh jeda, kamu butuh istirahat, tapi kamu merasa bersalah. Padahal butuh kan, tubuh kita membersinya, tapi kita merasa bersalah. Aku juga pernah. Komen di bawah sini solusi yang pernah kamu lakukan saat merasa bersalah pada dirimu yang butuh jeda itu guys. Komen di bawah sini biar kita bicara baik-baik bersama diri kita dan bersama teman-teman yang menonton audio kehidupan di judul kali ini. Dan kalimat-kalimat seperti aku memang bodoh, aku memang gagal, aku orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu. Pernah enggak kamu sebutkan? Komen di bawah ini guys, kalau kamu sering banget bilang untuk diri kamu sendiri gagal, bodoh, enggak cukup gitu. Orang bisa kenapa aku enggak? Gitu guys, komen di bawah sini biar teman-teman yang lain juga gak merasa sendirian. Tapi kalimat itu terdengar sepele banget kan? Tapi kalau diulang setiap hari, perlahan dia menjadi racun di alam bawah sadar kita guys. Seperti soto ayam yang memasukkan kotoran, kuahnya masih ada, isinya masih lengkap, tapi rasanya rusak, ya kan guys? Kemudian guys, seringkali kita memisahkan pikiran dan tubuh kita, padahal keduanya saling terhubung, saling punya koneksi. Pikiran yang terus ditekan bisa berubah jadi sakit kepala, ya kan? Bisa berubah naik asam lambung, kemudian gangguan tidur, nggak bisa bobok malam nih guys. Kemudian mudahnya merasa lelah, atau emosi kita yang meledak-ledak gitu. Padahal kita bisa slow, tapi kita nggak bisa sabar, jadi emosi kita sangat meledak-ledak. Tubuh itu jujur guys, ia menyimpan apa yang tidak sempat kita ucapkan.
Soto ayam yang baik dimasak dengan api sedang kan? Kalau apinya terlalu besar, kuah bakal menguap dan bumbunya rusak, apalagi dimasak pakai santannya bakal pecah, ya kan? Begitu juga dengan hidup. Kalau kamu terus memaksakan diri, suatu saat tubuh akan meminta berhenti dan kita nggak tahu solusinya itu seperti apa untuk mencari kesemangat lagi pada tubuh kita ini, guys. Kemudian guys, berhentilah menjadi musuh pada dirimu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan pola keras, ya kan? Supaya kuat. Padahal keras yang berlebihan seringkali berubah jadi kekerasan ke diri kita sendiri. Berhenti toksik ke diri kita sendiri, bukan berarti menjadi males guys. Tolong dicatat ya. Sekali lagi aku ulangin, berhenti toksik ke diri kita sendiri bukan berarti menjadi males. Tapi mulai berkata, aku tuh capek, dan itu wajar karena aku tuh manusia. Aku belum sampai, tapi aku sedang jalan. Kita tuh sedang proses, ya kan? Jangan kamu lihat kiri kanan dulu, kita lihat ke depan pada jalan kita, bukan di jalan orang lain lo ya. Dalam soto ayam, bumbu ditumis dulu, ya kan? Bukan dibuang. Artinya apa? Emosi juga perlu diolah, bukan ditekan. Untuk masak soto ayam ini, bumbu ditumis dulu sampai harum, ya kan? Baru kita proses ke selanjutnya. Gitu juga dengan emosi kita guys, perlu kita olah, perlu kita manage, perlu proses untuk sabar, mereda, baru kita jawab, bukan ditekan, bukan dipaksa, gitu ya guys. Komen guys di bawah sini, cara kamu untuk meredakan emosi, apakah kamu harus keliling kota, atau kamu harus mencari suasana di laut, atau kamu bercerita kepada teman. Nah, apapun itu solusinya, kita belajar mereda emosi sama-sama dan bareng-bareng terus ya guys. Dan istirahat sering dianggap kelemahan kan? Padahal tanpa istirahat tidak ada yang bisa bertahan lama. Soto ayam yang enak itu perlu waktu untuk direbus guys, tidak bisa dipaksa cepat untuk mateng. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Kadang itu satu-satunya cara supaya kita tidak jatuh sakit. Jadi inilah kita manusia biasa, jangan memaksa kita sampai kita jatuh sakit kelak gitu ya guys. Kemudian guys, apa yang kamu ucapkan ke diri kamu sendiri adalah bumbu-bumbu kehidupan. Kalau setiap hari isinya tuh kayak celaan, cemooh ke diri sendiri, atau perbandingan kamu dengan temanmu, atau tuntutan yang kamu berikan kepada dirimu, jangan heran ya guys kalau hidup terasa hambar dan sangat melelahkan setiap harinya gitu. Dan mulailah dengan kalimat sederhana, aku sedang belajar. Bilang pagi-pagi sama bangun tidur, saat kita bangun tidur, afirmasi yang positif. Aku tuh layak dihargai, aku tuh layak dicintai, aku boleh pelan, yang penting kita sampai di finish kita masing-masing, karena start kita beda, ya kan? Seperti halnya soto ayam guys. Bumbu sederhana tapi pas, bikin hangat saat ke dalam, saat ketelan, ya kan? Kayak gurihnya, pedasnya, manisnya, mantep banget. Dan asal kamu tahu ya, soto ayam itu salah satu makanan favoritku. Apalagi kayak hujan hangat-hangat pakai mie, mantep banget guys. Komen di bawah sini kalau kamu juga tim soto ayam. Dan ya guys, merawat diri sering disalahartikan sebagai egois, ya kan? Padahal orang yang hancur tidak bisa merawat diri siapapun. Pertama diri kita, apalagi orang lain gitu. Merawat diri itu dimulai dari hal-hal kecil seperti tidur yang cukup. Nah, siapa yang boboknya tuh dari jam 9 atau jam 10? Mantap guys. Karena apa? Karena kayak 7-8 jam tuh cukup istirahat. Kemudian makan yang layak guys. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang seger, jangan makan Indomie mulu, jangan makan mie mulu gitu, tapi kayak diiringin dengan buah, dengan sayur, minum air putih yang cukup gitu. Kemudian kita harus membatasi hal yang melelahkan mental. Skip orang-orang aneh, skip perkataan yang jelek. Oke guys, dan soto ayam sering jadi makanan pemulihan untuk orang sakit atau untuk orang lelah, ya kan? Kayak ngecas dari makanan soto ayam gitu, kita biar sehat kembali gitu loh. Dan mungkin hari ini kamu juga sedang butuh versi soto ayam untuk jiwamu. Dan kalau kamu pengen soto ayam, makan sekarang guys. Komen di bawah sini kalau kamu lagi nonton ini sambil mamam,
soto ayam biar kita bisa makan bareng gitu loh guys. Dan kalau akhir-akhir ini kamu sering sakit banget, sering lelah tanpa sebab, nggak punya alasan tapi merasa lelah, capek aja gitu, kayak burnout gitu, sering merasa kosong, nggak punya tujuan, mungkin masalahnya bukan dunia guys, bukan lelahnya dunia. Pelakukan caramu memperlakukan dirimu sendiri itu perlu dibaiki. Kayak stop deh toksik ke diri kita sendiri, bukan besok, bukan nanti, tapi mulai detik ini saat kamu mendengar suaraku, mulai hari ini. Karena tubuh dan hatimu bukan mesin guys. Iya, seperti soto ayam, butuh kehangatan, butuh kesabaran, butuh perhatian, dan butuh bumbu yang tepat, ya kan? Dan terima kasih kamu sudah mendengarkan audio kehidupan di episode kali ini. Terima kasih banget kamu sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa subscribe aku guys, biar kamu gak ketinggalan bahasan makanan selanjutnya yang kita bisa kaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu, yang kita tuangkan dalam audio kehidupan ini. Jadi kalau kamu suka mamam soto ayam, kita makan bareng, kita sembuhkan diri kita bareng, kita stop toxic kepada diri kita sendiri. Dan guys, semoga setelah ini kamu bisa pulang ke dirimu sendiri dengan lebih lembut lagi. Jangan lupa bilang terima kasih kepada diri sendiri dan peluk diri sendiri. Sampai jumpa, bye-bye di episode berikutnya. Bye-bye guys.